Iya, kita udah hampir 1.030.000 penduduk, Oke. Purwakarta hari ini, ya itu memang harus dikelola. Kita harus juga, analisa, berarti bisa jadi orang Purwakarta itu tidak siap di SDM-nya. Betul Berarti kan sih. harus ditindaklanjuti itu Iya. masalah SDM. Kalau persepsi orang kerja itu masuk kantor, Mhm. keluar kantor itu kerja. Iya iya. Tapi kan ada juga UMKM-nya harus Betul. digalakkan. Terus ada nggak sekarang pemerintah Purwakarta membina Iya UMKM? iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Intipuria. Hari ini kita ada di kantor DPD Nasdem Purwakarta. Dan saya, Raka Purnama, akan berbincang langsung dengan Ketua DPD Nasdem Purwakarta, AA Yadi Rusmayadi. Kita langsung masuk ke dalam. Selamat pagi, AA Yadi. Izin Ya. ini mic-nya. Ya. Pagi ini kita alhamdulillah ketemu Ayadi langsung. Apa kabar Ayadi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti tadi habis aktivitas harian ini. Ya. Sekarang udah banyak di sini ya? Di Banyak aktivitasnya udah banyak di sini ya. Betul. Boleh kita sekalian Ya, lihat-lihat. Ini tuh berarti kantor Kantor baru. DPD Nasdem. Jadi kita Oke. di sini masih ngontrak karena belum ada lahan yang saya pas gitu ya buat kantor DPD Nasdem. Nah, ini Ini teman-teman pengurus ya. pengurus ketua yang lama. Nah, Oke. di situ ada ruang ketua, sekretaris. Nah, ini Ruang apa ini ya? Ini ruang rapat. Ruang Jadi, rapat ya. kalau rapat-rapat kita biasa di sini. Oke. Sekarang berarti kader Nasdem itu ada berapa orang nggak? Kalau dari kepengurusan sih 50 gitu 50 ya. orang ya. Belum di bawah itu DPD, terus di kecamatan ada 288. Nah, nanti kita sedang bentuk di tingkat kelurahan, namanya DPRT. Jadi yang sudah dilantik itu baru sampai tiap kecamatan. Oke. Berarti Ayadi sendiri semenjak gabung ke Nasdem dan langsung jadi ketua berarti ya? Iya. Kita izin ke Ya. Olivier. Enggak. Ini berarti ruangannya? Ya, ini ruangan kongko lah buat komunikasi, terus dialog, berinteraksi lah. Artinya biar tidak jenuh. Terus kalau kan ruangan terus monoton, Iya. kita juga ini siapkan ini. Ini ruang apa nih rencana nih nanti? Ya, sama seperti itu. Jadi ini sambung menyambung. Kalau misalnya nanti ada kafenya, mungkin bisa terbuka untuk orang banyak, juga bisa bertukar pikiran. Kan orang sekarang kalau diajak saja tidak serta-merta mau. Tapi kalau coba dijelaskan, coba berdiskusi, mungkin ada ketertarikan gitu. Dan dibuat suasananya senyaman dan santai ini berarti. Senyaman dan sesantai. Kita izin duduk di sini. Ya, mangga. Ayo di sebelah sini. Berarti Ayadi dulu tuh memulai karir tuh nggak di Purwakarta ya? Enggak, saya dulu tuh selepas dari SMA 1 kan daftar ke STPDN. Oke. Daftar itu harus di daerah. Jadi saya daftar asal pendaftaran Purwakarta. Karena saya lahir dan SMA di sini, daftar ke STPD di sini. Nah, jadi masalahnya saat penempatan kita kan nggak boleh nawar. Iya, benar-benar. 97 tuh ditempatkan di Jakarta. Di Jakarta. Udah sejak 97 tuh. Sejak 97, jadi selesai kemarin itu 27 tahun. Sebetulnya masih ada usia pensiun antara 8 sampai 9 tahun lagi. Maaf, berarti dari 97 sampai tahun berapa tuh? Tahun kemarin 2024. 2024 kemarin tuh baru selesai ya. Tuh. Akhirnya sempat ikutin kontestasi pilkada dulu ya, sempat. Ya, memang kita mundur dari DKI itu emang buat mengembalikan kita ke Purwakarta. Selain saya bagus juga di negeri orang, artinya membangun wilayah orang. Saya pingin mengabdikan, terus hari ini pingin berkarya lah untuk Purwakarta. Apa dulu akhirnya kepikiran, kayaknya harus pulang lagi deh, kayaknya harus saya membangun daerah tempat tinggal saya sendiri. Itu kenapa gitu motif itu? Ya, saya kan semakin sini semakin tua. Kalau orang itu kan lahir kecil, terus tua tuh kecil lagi. Jadi saya pingin dari sini, selesai juga dari sini gitu. Jadi kalau memang
tadinya pilkada itu kalau memang diterima untuk ikut dengan kewenangan yang luar biasa, misalnya jadi seorang bupati bisa membangun kita Purwakarta, ya tentunya dengan sebatas kemampuan kita. Betul, betul, betul. Jadi hasil karya tuh pingin dirasakan juga oleh orang Purwakarta, jangan bentar-bentar Jakarta lagi. Kita tuh harus tahu jati diri kita di mana. Betul. Kalau memang bisa di daerah sini, kenapa enggak gitu Iya, kan? kalau memang kenapa enggak? Berarti dulu itu sebelum bergabung dengan Nasdem berarti ya? Ya, saya kan tanpa partai. Tanpa partai, oke. Tanpa partai masuk ke kontestasi pilkada dulu dari partai Nasdem, dari partai PKS sama PAN, dan kebetulan habis pilkada itu yang konsolidasi lebih dulu Nasdem ya. dan terus kita ditunjuk ketua, ya saya siap artinya, dan tidak pernah terpikir oleh saya hari itu selesai pilkada jadi ketua partai. Mungkin anggapan saya habis pilkada terus biasa balik ke rumah dulu, biasalah belum aktivitas, tapi ternyata langsung Nasdem itu langsung oke, seperti itu ya, kita jalanin lah deh. Dan ternyata ada satu visi yang sama kali gitu ya. Ya, saya berpartai itu ini luar biasa ya. Garis Nasdem politik tanpa mahar itu sebenarnya pingin kita cita-citakan dulu kalau berpartai itu pingin yang begitu gitu. Jadi garis kepartaian itu jelas gitu. Kita membiasakan di Nasdem itu tidak melulu soal uang gitu, tapi semacam kayak rekomendasi dari pilkada aja. Betul. Kita nggak perlu ke Jakarta, terus ngantri, nggak, langsung dari pengurus yang ngurus langsung kita diserahkan. Berarti kalau Ayadi sendiri ya dulu ketika memang memilih untuk masuk ke kontestasi itu, apa sih yang Ayadi lihat dengan kondisi Purwakarta saat itu? Ya, saya tentunya dari kacamata saya ya, letak Purwakarta itu kan menguntungkan. Betul. Di antara ibu kota Jakarta, ibu kota provinsi, dan terus ke timurnya ke daerah Jawa. Dan semua lintasan itu lewat Purwakarta gitu. Iya benar sih. Tapi apakah hari ini pemerintah Purwakarta sudah memanfaatkan itu? Kan pertanyaannya itu. Betul. Nah, saya dengan konsep kemarin itu pingin memajukan Purwakarta dengan memanfaatkan itu. Berarti sekarang ketika fokus di Nasdem sebagai ketua DPD Nasdem Purwakarta, apa yang kedepannya juga akan bisa dibawakan untuk Purwakarta gitu? Ya, kalau dari segi kepartaian kan kita harus mempersiapkan diri ya. Nah, artinya harus dengan konsep yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat. Betul. Nah, apa sih yang bisa menyentuh ke masyarakat? Misalnya program partai itu apa? Tapi harus ada manfaatnya gitu. Jangan program partai itu dirasakan oleh sendiri gitu. Tidak berdampak ke masyarakat. Misalnya hal kecil saja, misalnya pembagian sembako itu kan bisa dirasakan. Terus ada bedah rumah, ada KIP, ada PIP gitu kan. Itu yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, selain dari itu yang dari pemerintah, ya kita juga secara pribadi nih, mohon maaf secara pribadi ya, menyumbangkanlah rezeki yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ada program khusus yang memang inisiatif sendiri lah gitu. Ada. Berarti kalau kita lihat tidak selesai pada kontestasi pilkada kemarin ya, dengan bergabungnya Ayadi pun terlepas dari itu sendiri pun bergerak ya. Oh iya, sendiri bergerak. Dan saya alhamdulillah lah dengan pilkada itu artinya orang Purwakarta tuh merasakan rezeki kita ya. Betul. Bisa dirasakan oleh orang Purwakarta. Terus hari ini di partai juga ya kita selalu tetaplah ya kecil-kecil, walaupun saya tidak pernah menyebutkan itu untuk apa, tapi dampaknya dirasakan langsung ya. Kalau ngelihat kondisi yang sekarang nih ya, akhir-akhir ini berarti tahun 2026 ini kepemimpinan kita berarti udah sekitar 1,5 ya. Ya, sekitar itu. Gimana penilaian Ayadi terkait dengan perkembangan yang diharapkan pada saat itu gitu? Ya, kita keliling kan sebelum pemilihan itu. Ternyata yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat Purwakarta itu adalah pekerjaan. Karena angka pengangguran lumayan. Angka pengangguran.
permasalahan misalnya masuk kerja harus pakai Oke, uang oke. dan kesulitan mencari pekerjaan, terus orang Purwakarta sendiri tidak diprioritaskan Iya, gitu iya. kan. Nah, itu sebetulnya hal yang mendasar dari pemerintah Purwakarta hari ini harus selesaikan ya. Kalau kita membangun infrastruktur tuh kalau ada uang tuh pasti jalan. Itu Betul. kan nggak pakai mikir itu. Iya, iya, iya. Ada uang pasti jadi Iya, jalan iya. itu. Tapi bagaimana memecahkan masalah itu? Misalnya eksekusi untuk jatah orang Purwakarta. Kenapa perusahaan tidak mau menerima orang Purwakarta Ada gitu? kuota di situ. Ada kuota. Kan sekarang banyak dari luar. Iya, Coba betul, betul. contohnya kalau bubar pabrik gitu. Iya, Tahu nggak sih orang pemerintah Purwakarta tuh itu motor tuh betul. motor L, motor luar Iya, semua. iya, Gitu. iya. Nah itu artinya kita harus juga analisa. Berarti bisa jadi orang Purwakarta itu tidak siap di SDM-nya. Betul. Berarti kan harus ditindaklanjuti itu Iya. masalah SDM. Kalau misalnya masalah SDM peningkatan, oke lah kuota belum diberikan atau tidak ada prioritas orang Purwakarta karena orang Purwakarta belum siap. Kan sebagai pemerintah kita harus menyiapkan dulu. Betul, betul. Kalau kita udah siap, oke. Iya. Nah, apa sih yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan itu misalnya terkait ahli ini? Kenapa sih tidak belajar kerjasama dengan mereka Iya. yang dibutuhkan apa sehingga kelas 3 SMA atau SMK kelas 3 itu bisa mereka pelatihan Iya. dan keluar tuh ada sertifikat itu yang bisa menggantikan minimal kerja sudah sekian Iya, tahun iya, kan bisa seperti Betul, itu betul, ya. betul. Menyiapkan kompetensi SDM-nya gitu Iya lah betul ya. SDM-nya. Ya memang menarik sih di Purwakarta sendiri karena juga mungkin bonus demografi itu akan Iya. jadi ini ya. Iya kan. Dan Purwakarta salah satu pencetak generasinya lumayan banyak gitu ya. banyak. Tapi dengan tanpa kesiapan itu bahaya juga. Bahaya juga. Kita udah hampir 1.030.000 penduduk Purwakarta hari ini, itu memang harus dikelola. Betul. Ya pekerjaannya, kehidupannya gitu kan. Solusi lain misalnya tidak bisa bekerja. Mungkin kalau persepsi orang kerja itu masuk kantor, keluar kantor itu kerja. Iya. Tapi kan ada juga UMKM-nya harus Betul. digalakan. Terus ada nggak sekarang pemerintah Purwakarta membina UMKM? Iya. Terus kalau tadi SDM itu parameternya apa sih yang sudah dibangun? Apakah ada BLK sekarang hidup untuk mereka? Iya. Nah seperti itu harus tetap kita konsisten. Ya terus kalau misalnya susah kerja karena pakai duit kan oknum. Iya. Masa sih gitu kita diam aja oknum Iya. seperti itu gitu Itu kan. yang lumrah terjadi kan begitu ya. Akhirnya mereka kerja nyogok 3 bulan diberhentikan. Jadi mereka gaji itu dari uang sendiri. Iya, sama aja kayak Ya, kerja sama bakti. Sama. Oke, menarik ya. Tapi memang Purwakarta ini ya unik juga lah karena selain geografis tempatnya ini dilalui banyak ini juga ya pendatang tidak bisa dibendung begitu aja udah. Betul. Ya kita tidak boleh lah membendung pendatang tuh untuk berpenghuni atau beridentitas Purwakarta. Betul. Tapi setidaknya pemerintah itu harus menganalisa, memetakan lah gitu ya, bagaimana orang asli, bagaimana orang pendatang, tapi warga Purwakarta. Ada penduduk, ada warga Purwakarta gitu kan. Nah ini harus dikombinasi gitu karena lama kelamaan kesenjangan itu akan terjadi. Betul. Contohnya misalnya orang perusahaan di lingkungannya, tapi orang lingkungannya nggak ada yang kerja juga. Iya, pribuminya di situ. Ya lama-lama kan mereka jadi pengganggu perusahaan itu. Jadi iklim perusahaan jadi tidak kondusif. Betul. Berarti kalau di Nasdem sendiri ada arah-arah untuk berperan di situ untuk menyiapkan. Ya, kita akan coba ke depan itu setiap kita kerja partai itu akan menyisipkan gitu. Misalnya hari ini bidang pertanian kita akan mengundang ahli untuk menyampaikan lah ini cara berbudidaya ini, cara menarik. Terus nanti kesempatan misalnya di daerah Pleret misalnya perlunya apa nih? Betul. Ya kita kedatangkan ahli itu. Gitu. Jadi berperan di situ ya. Saya berperan. Emang menarik nih. Akhir-akhir ini tuh memang ya Nasdem di Purwakarta sih mungkin adem-adem aja ya. Sejauh ini lancar ya. Tapi ternyata kemarin itu kita sempat dengar isunya ya. Ada sedikit pergerakan itu di pusat. Ya mungkin juga teman-teman di sini ikut juga berarti. Iya. Gimana tuh sih? Ya. Kalau di Purwakarta sendiri? Ya kalau misalnya isunya beritanya ya itu memang tidak berdasar ya artinya
tidak seperti itu Iya, iya. kita. Tapi kalau kita itu ambil sebagai apa spirit the cop-nya, kita akan Mhm. marah dengan apa dengan pemberitaan Betul, itu betul, gitu. betul. Terus kedua kayaknya tidak mungkin Nasdem yang hari ini bicara lugas, terus bisa tegas untuk masa depan seperti apa, dan tidak sembarang yang menyamakan persepsi itu akan sulit Iya, sekali. iya. Terus ya tentunya kita tetap bahwa Nasdem itu bergerak, kerja-kerja partai dilaksanakan untuk meraih kemenangan. Iya, iya. Jadi walaupun memang itu terjadi di sana, tapi juga dirasakan sama teman-teman di sini dan Ya kebetulan ada Manu aja sih Purwakarta, enggak. iya, iya sih memang Purwakarta ya adem lah. Ya, Ya walaupun itu menjadi spirit apa ya, jiwa korsa teman-teman iya, partai lah. kan kalau diambil hikmahnya ya Iya, dari apa yang diberitakan kemarin itu, ya sebetulnya keunggulan juga buat kita gitu. Oh ternyata Nasdem tuh dilirik, gitu. Nasdem tuh luar biasa iya, iya sih, iya benar sih, benar eksistensinya sih. gitu. Ya kita kadang-kadang promosi itu Betul, betul. tidak harus yang baik-baik juga. Ada Bilang gitu, pergerakan juga bisa ya jadi momentum lah ya. ada momentum. Iya benar Itu itu. satu, itu kedua makin menguatkan antar sesama kader. Iya sih. Jadi kita semakin yakin, Iya, semakin iya, iya. pede gitu Iya, untuk iya. melanjutkan ke arah ke depan yang lebih baik. Ayat itu berarti dari tahun berapa berarti ya? Bukan tahun ya. Berarti kan pasca pilkada ya bergabung di Nasdem itu berarti akan durasi ini Ya kalau penjabatan dari SK pengurus 5 5 tahun tahun ya. sebelum sampai 2029 ya. Tapi antara diperpanjang atau tidak saya kembalikan. Wah, oke. Jadi hari ini kita ada di Nasdem, ya hari ini jiwa raga kita untuk Nasdem. Oke, siap. Ya, selama saya tidak diberhentikan, tidak dipecat, ya Tetap di tetap Nasdem untuk akan di Nasdem lah ya. Nasdem ya. Ya, sebagai kendaraan satu berpolitik, Oke. kedua untuk masyarakat, yang ketiga untuk ladang ibadah. Iya, Karena iya benar sih. banyak yang saya keluarkan itu tidak diketahui orang, dan Iya. itu buat kita sendiri. Iya benar-benar. Jujur sih memang saya pribadi ya mengenal sosok Ayadi sendiri ya memang ketika kontestasi pilkada itu karena memang ya Ayadi juga mengkonfirmasi aktif banyak di luar. Tapi ternyata tiba-tiba muncul nih, wah menarik saya bilang kan Iya. ada sosok yang baru gitu, Iya. fresh. Berarti kan kalau saya kan kenalnya itu, wah ternyata ini ada salah satu usaha terkenal di Purwakarta. Ya beliau adalah putranya dari Iya. pemilik itu. Ya sebetulnya Jadi- saya mantu, jadi bukan putra, mantu. Nah, itu yang sudah terkenal sekali ya. Tapi secara pribadi kan orang belum mengenal. Betul, betul, betul. Jadi saya lahir dan besar di Purwakarta Oke. sampai SMA. Cuma karena sekolahnya di STPD Iya, di iya, asrama, jadi interaksi Dari luar dewasa ya. dewasa itu tidak Iya, iya. ketemu dengan orang Purwakarta. Tahu-tahu kita ke Jakarta, dan sampai kemarin 2024 Udah fix meneguhkan hati balik ke Purwakarta. Terakhir Ayadi, harapan Ayadi sendiri ya secara pribadi maupun nanti aktivitas di partai ini untuk persiapan Purwakarta 2029 atau begitupun nanti bonus demografinya, kira-kira visi kedepannya kayak gimana harapan? Ya, kalau dari segi politik ya tentu saya tetap bertahan, dan saya akan fokus membesarkan partai dan akan bekerja secara seproporsional dan untuk kerja partai untuk masyarakat. Oke. Kerja partai untuk masyarakat. Nah, 2029 karena kita sudah juara 3 di sini kan, pusat tuh 3 besar. Iya. Terus provinsi 3 besar. Iya. Nah, kita udah 3 besar. Yang kita harus membuat target yang lebih tinggi dong, harus jadi pemenang gitu. Jangan sampai ada kemunduran nih. Iya, jadi kemunduran. Nah, ya mudah-mudahan aktivitas Nasdem hari ini juga sudah mewarnai ya. Dan kita harus jadi pembeda gitu. Iya, Jadi benar sih. Nasdem hari ini ya satu-satunya partai yang tidak tergantung orang lain. Oke. Memang yang saya lihat juga teman-teman semua ketika saya masuk ke ini kok ada ya partai yang akhirnya terkesan bisa membuka untuk publik nih. Ini salah satunya fasilitas Iya, ini ya. betul. Kalau saya biasa lihat tuh ya dulu stigma saya seolah-olah susah dimasukin nih sama orang umum. Enggak, kita justru terbuka. Jadi di sini kadang-kadang rekan-rekan mahasiswa ngumpul, terus aktivis ngumpul. Ya saya secara pribadi senang gitu. Oke. Jadi kita begini,
tidak menarik mereka masuk Nasdem. Betul. Tapi kalau mereka cinta Nasdem ya Silakan gitu. silakan gitu. Pintu terbuka lebar Iya, ya. itu tuh terbuka lebar. Ya. Ini deh berarti karena memang salah satu khas yang Nasdem di Purwakarta saya lihat ini tidak terbatas oleh usia nih. Iya. Teman-teman kadernya ada yang juga dari kalangan muda gitu ya. Mm-mm. Memang itu bagian dari rencana Nasdem. Ya betul. Selain muda, tua, dan jangan salah sekarang hari ini Nasdem kita sudah agak mengidentikan diri kepada para tokoh agama gitu. Wah, luar biasa. Jadi Nasional Demokrat itu misalnya masih orang beranggapan wah gini Iya, gimana gitu. Tapi hari ini kita sudah merangkul mereka. Jadi kalau bahasanya ada Nasdem forum Nasdem Kiai Biru gitu atau forum itu ya itulah Nasdem mengidentikan dengan para tokoh ulama yang kita belum guide. Selain tadi mah udah jelas ya mahasiswa, tokoh aktivis-aktivis dan lain-lain. Ya kita harus ada ciri, jangan sampai Nasdem terlalu nasionalis gitu. Kita sudah banyak lah bergabung tokoh ulama, tokoh agama yang saya tidak memaksakan ya. Mereka dengan sadar, mereka sudah merasakan bagaimana ininya enaknya ya silahkan. Ada kesamaan visi dan akhirnya Nasdem juga tidak berkutat dengan kategori itu aja, melebarkan itu. Mungkin bagian dari program ke depan juga. Betul. Jadi harus ada. Jadi Nasdem Syariah. Ada segmennya di situ. Jadi ke depan saya mungkin mulai tahun ini sebulan sekali misalnya ada pengajian apa gitu. Oke. Jadi jangan hanya lari. Oh iya, kegiatan itu. Kegiatan olahraga. Iya. Ada juga spiritualnya. Pesan deh untuk masyarakat Purwakarta ya, khususnya mereka yang mungkin ingin kenal lebih dalam dengan Nasdem, termasuk juga mungkin apa yang bisa mereka lakukan nih untuk Purwakarta gitu. Ya kalau pingin lebih kenal dengan Nasdem boleh datang ke sini, pintu ini terbuka gitu. Secara ke partaian ya. Kalau secara pribadi berkomunikasi dengan saya bisa di sini, bisa di kediaman saya di Lemur Kuring. Sangat terbuka ya. Sangat terbuka, bahkan bisa dimanfaatkan di Lemur Kuring itu apa aja ada nyaman sih. Bisa nyaman gitu. Ya tentu harapan saya bagi masyarakat Purwakarta ya mulailah dari sekarang jangan pragmatis terus dalam berpolitik. Kenapa? Uang itu tidak merubah segalanya, tapi walaupun segalanya harus menggunakan uang, tapi begini, persepsi pragmatis itu hari ini habis untuk hari ini. Betul. Besok tidak berpikir apa. Padahal kalau sudah membiasakan berpolitik, beretika, beradab, terus mereka memilih sesuai dengan konsep pilihannya, terus tidak ditakut-takuti oleh oknum gitu ya. Saya kira membawa perubahan untuk Purwakarta itu akan lebih baik gitu ya. Dibanding sekarang terima habis ditakut-takutin, nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, akhirnya mereka lebih baik tidak milih. Jangan juga, lebih baik tetap milih saja, datang saja ke TPS untuk pilihannya. Tentunya harapannya semua orang, walaupun kita tidak merasakan perubahan itu lebih baik, ya minimal anak kita atau cucu kita, orang terdekat lah ya. Betul. Terima kasih banyak Ayadi waktunya. Karena ini juga pertama kali saya bisa ngobrol dengan beliau, ya salah satu tokoh yang baru saya kenal pas pemilihan kemarin, dan alhamdulillah saya bisa sedekat ini gitu. Dulu lihatnya di layar-layar kaca aja, spanduk-spanduk tuh. Takut ya. Terima kasih banyak. Ya, kita udah diizinkan berkunjung di kantor Nasdem. Ini berarti ada di alamatnya tuh di jalan apa ya? Veteran, Jalan Veteran. Pokoknya patokannya ya Burger King dekat pom bensin di sini. Ya teman-teman kalau mau berkunjung, dan ini juga ke depan nanti akan jadi kafe. Ya, kafe mungkin di depan ada semacam ringan gitu ya. Ya, nanti boleh tuh teman-teman berkunjung sini. Terima kasih banyak sahabat Intiporia. Nanti jangan lupa saksikan obrolan kami di YouTube-nya Intiporia. Sampai jumpa. Makasih banyak Edi. Ya,